وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال المعلق بفتح اللام المشددة مأخوذ من تعليق الجدار ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال وهو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر على التوالي أو لا ولو إلى آخره مثاله أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة أو قال الزهري هكذا بلا سند مع أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي أكثر من راو ويدخل في هذا التعريف كل ما لم يكن متصلا ويخرج المتصل حكمه أنه ضعيف للجهل بحال المحذوف من السند المعلق بفتح اللام المشددة lamnya difathahkan lak ditasydid dan difathah al-mu'allaq ma'khudun min ta'liqil jidar diambil dari kata-kata ta'liqul jidar tempelan atau gantungan yang ada di dinding tergantung begini allaqa yu'alliqu ta'liqan artinya menggantung allaqtu hadha thawb fi mahallih aku menggantungkan baju ini di tempatnya. Jadi allaqa yu'alliqu ta'liqan artinya menggantung. Lima yashtariku fihi al-jami' min qat'il ittisal. Kenapa bisa hadis ini disamakan dengan gantungan? Dari mana sisi samanya? Seakan-akan hadis ini karena hadis ini tidak ada sanad, jadi kayak digantungkan, kayak tergantung dari perawi pertama tidak menyebutkan sanad sampai ke Nabi, seakan-akan hadis ini tergantung. Nah, sekarang kita baru baca pengertian definisi hadis mu'allaq dari segi ilmu mustalah hadis. Al-hadith alladhi yang hudhifa minhu awal isnad, yang dihapus awal sanad, sanad. Awal sanad itu misalkan Imam Bukhari itu awal sanad, sahabat akhir sanad. Begitu. Jadi kalau dikatakan awal sanad bukan sahabat, bukan, tapi Imam Bukhari itu awal sanad. Hadis yang dihapus di awal sanad satu rawi atau dua atau tiga, sawa'un kanal mahdhuf wahid, baik yang dihapus satu au akthar atau dua, ala tawali aula beruntun atau tidak yang dihapus tadi, walau ila akhirih, walaupun sampai akhirnya. Jadi misalkan begini gambaran hadis, Imam Bukhari mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis mu'allaq. Jadi Imam Bukhari langsung menggantungkan hadis, tidak nyebutkan sanad. Sekali lagi, hadis mu'allaq Imam Bukhari atau kita mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu mu'allaq. Nabi bersabda, kita dengar langsung dari Nabi. Antara kita dan Nabi berapa puluh itu tidak disebutkan kalau. Itu namanya hadis mu'allaq. Jadi baik kita atau Bukhari atau Imam Malik, siapapun itu, selagi bukan dia yang langsung mendengar dari Nabi, maka ketika dia mengatakan qala Nabi, hadisnya mu'allaq, namanya mu'allaq. Mithaluhu, contohnya, an yaqula rawi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rawi kita mengatakan Nabi bersabda, atau bukan Nabi, Abu Hurairah misalkan, kita mengatakan Abu Hurairah berkata begini, itu juga mu'allaq.
Abu Qal Az-Zuhri, Zuhri tabi'in, kita mengatakan Imam Zuhri mengatakan begini, itu juga muallak bila sanadin, tanpa sanad. Jadi hadis muallak ini pokoknya tidak ada sanad, hadis yang tidak ada sanadnya, itu namanya hadis muallak. Ma'a anna bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal antara dirinya dan nabi, was sahabi antara dirinya dan sahabat, wat tabi'i antara dirinya dan tabi'in, aktsaru min rawin, ada lebih dari satu perawi. Jadi baik yang dia katakan itu perkataan nabi atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, pokoknya selagi dia tidak menyebutkan sanad, maka dari awal. Nah, jadi dia tidak menyebutkan sanad dari awal. Perawi tadi mengatakan qala nabi, perawi tadi mengatakan Abu Hurairah berkata, perawi tadi mengatakan Imam Zuhri berkata, itu namanya hadis muallak. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif kullu ma lam yakun muttasilan, masuk ke dalam definisi ini setiap hadis yang tidak muttasil. Begini misalkan, jadi tidak harus semua sanad dihapus. Misalkan ana mengatakan dari Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki an syekhi, dari gurunya sampai ke Nabi, itu muallak. Kenapa muallak? Karena ana menghapus langsung guru ana, Abu Ya Ahmad. Jadi pokoknya yang harus dihapus itu perawi pertama, itu muallak. Tidak syarat semua perawinya dihapus, tidak. Jadi ana meriwayatkan hadis, perawi pertama di atas ana Abu Ya Said Ahmad, itu yang anda tidak sebutkan. Nah itu langsung jadi hadis muallak. Walaupun nanti dinamakan muallak munqati, dinamakan muallak mu'dal, terserah. Yang penting di atas perawi yang meriwayatkan hadis tidak dia sebutkan. Baik anda tidak menyebutkan Abu Ya Ahmad atau sama Abu Ya Muhammad, atau hanya Abu Ya Ahmad yang anda tidak sebutkan, langsung ke Abu Ya Muhammad dan seterusnya, komplit sanadnya. Cuman perawi di atasnya langsung tidak dia sebutkan, hadis itu namanya muallak. Cuman kebanyakan prakteknya tidak. Kebanyakan prakteknya ulama langsung menghapus semua perawi dari atasnya sampai ke sahabat. Jadi dia langsung nyebutkan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu juga namanya hadis muallak. Hukmuhu annahu dhaifun, hukumnya dhaif, tidak bisa diambil hadis tersebut, tidak bisa dijadikan patokan hukum hujjah. Alasannya lil jahli bihalil mahdhuf minas sanad, karena kita tidak tahu dengan keadaan, dengan sifat perawi yang dihapus. Itu alasannya ulama. Sekali lagi, alasan ulama tidak menerima hadis kalau ada perawinya yang dihapus. Kenapa alasannya? Karena ulama tidak tahu siapa yang dihapus oleh perawi tersebut. Kalau yang dihapus oleh perawi kita tahu dan diterima oleh ulama, maka hadis itu tidak masalah. Ana mengatakan an Abu Ya Sayyid Muhammad, terus ana sebutkan sanadnya sampai Rasulullah. Hadis ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Nabil tidak ketemu dengan Abu Ya Sayyid Muhammad. Hadis ini tidak akan diterima selagi belum jelas siapa orang perantara antara Nabil dan Abu Ya Sayyid Muhammad. Itu masalahnya di situ. Jelas misalkan, oh Nabil ini semua hadis yang dia riwayatkan dari Abu Ya Sayyid Muhammad melalui gurunya Abu Ya Sayyid Ahmad. Oh Abu Ya Sayyid Ahmad kita terima, fiqh makbul, hadisnya diterima, riwayatannya diterima, sudah berarti sekarang hadis Nabil diterima. Tapi selagi tidak jelas, tidak diterima, masih menggantung. Ihtiyat, ulama itu jaga-jaga untuk menerima hadis Nabi besar Muhammad SAW. Soalnya kalau sudah diterima, hukumnya beda, ya kan? Jadi hujjah, jadi senjata, jadi dalil. Tidak boleh ditentang kalau jelas hukumnya, tidak boleh dilawan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, kata Allah. Yang datang kepada kalian dari Nabi, ambil. Nah, ini kan berat berarti, perintah wajib.
Setiap yang dari Nabi harus kita ambil, kita terima. Nah, biar tidak sembarangan, ya, karena banyak orang-orang yang membawa hadis Nabi sembarangan. Banyak orang-orang yang jual, jangan dikira tak katik, jual hadis tu banyak dulu. Dari dulu tu banyak sudah. Kata sahabat, dulu di zaman kami sama Nabi, di zaman awal-awal kami setiap hadis kami terima. Ada orang ngomong, sami itu Nabi, aku dengar dari Nabi. Ada orang ngomong, ini hadis dari Nabi, kami terima. Semenjak timbul fitnah, semenjak timbul semenjak timbul perselisihan antara umat muslim, ada yang kelompok ini, ada yang kelompok fulan, ada yang memboikot membelot ke sahabat ini, ada yang ke sahabat ini, ada yang benci Ahlul Bait, ada yang cinta berlebihan kepada Ahlul Bait. Mulai seperti ini, mulai banyak hadis palsu. Kata sahabat Anas ini kan sahabat yang umurnya panjang. Dia mengatakan, maka kami di zaman sekarang tidak berani sembarangan mengambil hadis. Setiap kami dengar ada orang mengatakan ini dari Nabi, kami sumpah dulu, betul tidak kau dengar ini dari Nabi? Atau ada orang yang mau mengambil sanad hadis kepada kami tanya dulu, siapa kamu? Tidak sembarangan, karena takut disalahgunakan. Kadang pengen cari rai yang masuk ke hadis. Ada salah seorang ulama di depan Khalifah Ma'mun. Depan Khalifah Ma'mun dia mengatakan, wahai Khalifah, Nabi bersabda. Pakai sanad dia, pakai sanad. Nabi bersabda, kata Nabi, tidak boleh kalian itu berlomba, diadakan lomba kecuali di beberapa hal. Termasuk memanah, boleh lomba. Kuda, boleh lomba. Lomba yang dibolehkan oleh syariat. Makanya ada bab lomba, nanti babul musabaqah. Itu di dalam fikih Syafi'i ada di akhir, pembahasan fikih terakhir. Bab lomba. Apa lomba yang sunnah? Manah, berlari, bergulat, itu juga lomba yang disunnahkan. Rawi ini nambahi lomba watair, lomba burung. Khalifah dulu itu, pemimpin dulu itu alim-alim, tahu. Kau dari mana? Kata raja ni, riwayat nambahi burung ini. Malu akhirnya, tidak raja, aku nambahi karena aku tahu kau demen burung. Jadi dia tahu raja itu demen burung, ditambahi hadis Nabi dan burung. Lomba burung dara tu boleh lomba. Nambahi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dapat duit pujian dari raja. Itu ada dari itu. Maka dari itu ulama tidak sembarangan menerima hadis. Ketika dilihat ada satu perawi sering masuk ke kerajaan, itu langsung tidak sembarangan diterima hadis. Ngapa dia masuk ke kerajaan terus? Hadis yang datang dari dia diseleksi lagi sama ulama, tidak langsung diterima. Sama tidak dengan riwayat ulama yang lain? Sama, baru diterima. Tapi kalau bertentangan, tidak diterima. Sering masuk ke raja, sering masuk ke sultan. Itu termasuk ihtiyat ulama kita dalam menjaga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anhum. Mudah-mudahan mereka dibalas semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jasa mereka luar biasa. Jasa mereka ni sampai kita ni sekarang yakin ketika baca hadis Bukhari, yakin ini memang hadis Nabi. Yakin gitu. Ini cerita terjadi di zaman Nabi. Nabi mengatakan ini, Nabi melakukan ini, yakin. Berkat siapa kita yakin? 1450 tahun yang lalu. Masih yakin, seyakin-yakinnya. Yakin gitu. Yang di Bukhari Muslim, yang hadis sahih, yakin 100% ini terjadi, dilakukan, dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berkat mereka, berkat Imam Bukhari yang menghabiskan umurnya buat hadis Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada perjalanan untuk piknik, untuk jalan-jalan, makan di restoran, tak ganti. Gawe mereka itu keliling dunia, dengar hadis, menghafal hadis, meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka semua dibalas jasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.